paling tidak harus ketemu penonton dulu, terus dicaci maki penonton atau diapresiasi penonton, itu penting di dalam perjalanan sebuah film. Mulailah untuk mendokumentasikan segala sesuatu ya, rekam aja dulu, kemudian jangan sampai hilang. Nah, saya mau membuka kegiatan ini dengan sebuah pantun, tapi saya juga mau ngajak teman-teman, mungkin yang sedang berpuasa di sini, sambil bernyanyi, biar pada semangat. Boleh ya, buka mic-nya. Boleh, boleh, O- boleh. Oke, halo Mas Panji. Oke. Aduh, saya yang deg-degan. Oke, saya mau mengajak teman-teman untuk nyanyi ini, Rasa Sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Oke, tahu ya lagunya ya? Tahu. Oke, oke, saya akan. Halo, halo Mas Fuad. Mas Fuad, ayo ikutan nyanyi. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Rasa sayangi, Sayangi, rasa rasa sayang sayang, sayangi. sayangi. Lihat Lihat dari dari jauh, jauh, rasa rasa sayang sayang, sayangi. 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 Duduk santai di tengah taman, seekor kucing makan ikan. Selamat siang, wahai kawan. Semoga harimu menyenangkan. Rasa Rasa sayangi, sayangi, rasa rasa sayang sayang, sayangi. sayangi. Eh, Hei, Lihat lihat kawan dari dari jauh, jauh, rasa rasa sayang, sayang sayangi. sayangi. Jalan di sini gunung, di sana gunung, di Eh, tengah-tengah pohon kelapa. Saya bingung, semua bingung, kenapa ada pohon kelapa? Hey! Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Ada lagi nggak nih yang mau pantun? Halo, Mas Bardi. Ya Mbak, Mau mantun juga nggak nih? jangan Mbak. Oke, saya lanjut ya. Pagi-pagi ke Taman Mini, ajak teman rekreasi. Saya awali acara ini, mari kita mulai sesi. Oke, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih semua teman-teman sudah nyanyi bersama. Oke, kembali lagi dalam seri berbagi Q3. Q3 kali ini mengangkat tema berkomunikasi via sinema. Acara ini merupakan kerjasama antara Lokadaya dengan Lingkar 9 dengan dukungan dari Uni Eropa melalui program TO Evolve 2. Oke, kembali saya perkenalkan diri. Saya Wiwi dari Sembara Bangsa dan di sini ada Mas Ratmurti Mardika atau yang eh, biasa dipanggil Mas Sonski dari Yayasan Kembang Gula. Gitu. Kalau puasa-puasa gini dengar Yayasan Kembang Gula itu rasanya sangat manis. Iya ya. Oke, teman-teman, ini saya mau merekap yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah sama-sama eh, membahas tentang bagaimana teknik pembuatan film, terus ambil angle-nya yang bagus seperti apa, suaranya gitu ya. Terus 2 minggu yang lalu kita juga belajar tentang bikin one pager, storytelling yang efektif gitu. Nah, eh, ini adalah pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir ini ibaratnya film kita tuh udah mau jadi gitu. Jadi dari yang pertama kita mempelajari tentang film, terus mengolah data menjadi cerita, terus kita mengolah teknik pengambilan gambarnya seperti apa. Nah, sekarang filmnya udah jadi. Kira-kira bagaimana sih publikasi dan distribusinya? Oke, langsung saja kita akan panggil Mas Sonski dengan di atas ada apa? Lampu, Lampu, kamera, kamera, rolling, rolling. action. Silahkan, Siap. Mas. Halo teman-teman semua. Halo Mbak Wiwi. Eh, Halo. senang sekali ya
di sesi ini sesi keempat. Sebenarnya kalau saya bilang di pertama itu untuk jadi satu pertemuan ini harusnya satu semester. Nih, jadi 18 kali pertemuan saja masih kurang gitu. Cuman kita ini dasarnya saja ya. Jadi untuk pengetahuan dasar, yang penting lengkap dulu gitu ya. Nanti bisa di-share modulnya yang kira-kira bisa menjadi guide gitu untuk teman-teman membuat film pertamanya, khususnya yang pertama gitu ya. eh dari kemarin benar Mbak Wiwi, di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga kita itu membahas tentang produksi ya. Walaupun itu sebenarnya kalau dilalui benar itu memang berat gitu ya. Terus kita akan meloncat ke pasca produksi ini. Pasca produksi itu setelah syuting itu kita mau ngapain ini. Setelah tadi Mbak Wiwi bilang kalau sudah jadi, ini filmnya mau diapain ini. Jadi kan sia-sia juga kalau kita ini memproduksi film, terus habis itu udah gitu ya. Kalau udah diproduksi gimana? Ya udah gitu, selesai gitu. Jadi kan, lah terus yang mau nonton gimana? Yang kalau nggak ada ditonton ngapain dibikin gitu kan? Nah itu sebenarnya juga pekerjaan tersendiri gitu. Saya kemarin sudah punya keresahan sendiri. Saya sudah pernah sampaikan pada Mbak Tino ya di waktu itu di Penabulu ya. Eh, ini OMS ini banyak juga yang bikin film ini. Saya sudah puluhan tahun untuk bikin film untuk OMS itu yang pertama dari dulu itu dari IPOS ya, terus ada yang dari GIZ dari mana-mana. Nah, terus karya saya ini ditonton di mana gitu? Bisa nggak ditonton? Mending-mending kalau di akhir-akhir ini yang tahun 2018 ke atas lah ya, 18 sampai sekarang itu ada apa namanya divisi komunikasi ya di OMS itu yang kemudian sudah sadar untuk mengunggahnya itu di YouTube gitu. Sesederhana mengunggah di YouTube gitu. Nah kalau tidak gitu, yang OMS yang belum YouTube-nya belum aktif, sosmednya belum aktif, terus nonton film saya di mana gitu. Itu dulu saya sampaikan ke Mbak Tino gitu. Jadi ada keresahan lah, Mbok pernah dulu atau Lokadaya bikin nih festival film OMS gitu. Jadi teman-teman OMS nanti setelah punya film masing-masing terus diputer bareng kan, diputar bareng-bareng, dilihat bareng-bareng, dikritik bareng-bareng gitu kan. Jadi isunya yang kita pakai, yang kita angkat dalam film itu terus-menerus hidup gitu. Jadi umpamanya Mbak Wiwi di Sebara Bangsa itu garapnya apa Mbak Wiwi kalau di Sebara Bangsa Mbak? Apanya I- maksudnya? Isunya apa yang di Oh, ini? pendidikan. Oh pendidikan. Oke, pendidikan. Mbak Wiwi beli bikin film tentang pendidikan. Terus setelah film itu jadi gitu ya, Mbak Wiwi akan memutar film ini di mana gitu. Kalau itu memang mau dilempar ke YouTube atau ke platform yang lain, ya apakah di kita punya resource gitu, kita punya daya untuk terus supaya konten kita atau film kita itu ditonton terus di YouTube gitu. Umpamanya ya sesederhana mengiklankan linknya gitu ya, mengiklankan ini loh film saya di YouTube, linknya ini gitu kan. Silahkan like, comment, subscribe. Sekedar itu saja mungkin kita sudah ya 1 2 bulan masih bisa gitu. Cuman setelah itu umurnya lebih dari 6 bulan mungkin kita sendiri sudah lupa bahwa kita punya film itu gitu. Padahal kan yang namanya di YouTube atau di platform lain itu komentar itu harus terus dibalas gitu ya. Kalau ada yang komentar di kolom chat itu ya, di kolom komentar itu kan pasti banyak ini tanggapan, umpamanya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mencaci maki, ada yang macam-macam lah ya. Itu semua harus dijawab supaya eh, film kita tetap algoritmanya di atas gitu kan. Itu baru kalau itu bisa sederhana di YouTube ya. Bukan belum kalau kita perlu
pemutaran komunitas, gitu. Pemutaran di luar-luar. Mungkin dari Kembang Gula, muter film ke Sembara Bangsa, atau ke Lokadaya, gitu. Dibikinin acara sendiri, ngundang komunitas-komunitas yang isunya eh, sama dengan film kita itu. Nah, itu kan juga perlu dipikirkan ya. Nah, saya berani melompat gitu ya di di pelatihan keempat ini. Saya ingin teman-teman juga punya perspektif yang sama bahwa film itu tidak selesai untuk dibuat saja terus dilempar terserah ada yang nonton enggak gitu. Ternyata kita masih harus repot gitu supaya film kita ada yang nonton gitu ya. Nah, ini kita mau bahas hari ini di sesi yang sangat pendek ini ya. Semoga dasar-dasarnya bisa eh, nyantol ke teman-teman. Boleh presentasi saya, Mbak? Nah, ada yang menarik menurut saya. Kalau di Eropa atau di Amerika gitu ya, di negara-negara maju, itu yang mikirin distribusi itu sebenarnya bukan filmmakernya sendiri. Kalau di OMS itu ya bukan bukan OM-nya sendiri yang bertugas mendistribusikan karya kita untuk ketemu penontonnya itu sebenarnya bukan bukan kita gitu. Tapi karena mungkin ya okupasi ini masih jarang di Indonesia. Jadi ini yang melakukannya produsernya sendiri atau OMS-nya sendiri atau filmmakernya sendiri yang mesti mengunggah ke YouTube sendiri, balesin komen sendiri gitu kan. Terus apa memutarkan film ini maksudnya menyebarkannya ini sendiri gitu. Padahal itu kan kerjaan yang lain karena kerjaan itu juga repot, ya, repot banget itu sebenarnya. Nanti saya jelaskan kerepotannya di berikutnya. Monggo, Mbak. Tapi balik-balik lagi nih perspektifnya kalau kita selesai syuting ya. Selesai- Sudah selesai syuting dan asumsinya bahwa ada film yang sudah jadi gitu ya. Tapi kita mau pasca produksiin. Langsung saja Mbak di slide berikutnya. Nah, setelah film jadi nih, kita mau ngapain? Di pasca produksi kita akan menyunting dulu. Menyunting itu apa? Menyunting itu membuang atau menambah, memotong atau menyambung eh, footage yang kita punya, menggabungkan suaranya, gambarnya, gitu kan, merapikan suaranya, menambah musik, gitu kan, memperindah gambar, umpamanya terlalu gelap bisa nggak diterangin, atau ini terlalu terang bisa nggak digelapin, gitu ya, di crop, segala terus kalau di editing itu ada teknik namanya analytical editing sama constructive editing, montage dan sebagainya itu. Kemudian ada grading atau pewarnaan, umpamanya baju saya yang putih ini, wah ternyata nggak cocok putih ini, diganti aja warnanya. Bang. Terus kalau kita mau bikin film yang sedih, tone-nya bagaimana, mau warm atau mau cool, mau yang lain, itu ada di pasca produksi. Sampai di subtitling biasanya. Jadi sudah jadi mastering gitu kan. Kalau kita mau mengirim ke festival atau kita punya donor dari luar, biasanya wajib punya subtitle itu ya. Itu dilakukan di pasca produksi. Nah, setelah itu jadi, kita harus diskusikan ini, merencanakan persebarannya. Ini mau ditonton oleh siapa, di mana, kapan, yang kita harap ini selama-lamanya gitu ya. Karena namanya karya itu bisa jadi abadi gitu. Umpamanya musik yang paling abadi ya musik ya. Musik itu eh, mungkin kita masih nyanyi lagunya Queen yang tahun 70 gitu ya. Atau nyanyiin lagunya Frank Sinatra tahun 50 gitu. Atau kita masih menonton film-film tahun segitu ya. Tahun eh, kayak filmnya Ozu gitu ya. Dari Jepang itu yang tahun 30 itu masih dipakai kajian sampai sekarang gitu kan. Ini memang umurnya panjang gitu. Cuman umurnya panjang ini karena distribusinya tepat gitu.
sama strategi penjualannya juga tepat. Tapi kalau tidak, ini yang terjadi pada film-film Indonesia sebenarnya. Umpamanya apa ya, Lutung Kasarung gitu ya. Lutung Kasarung itu apa film bagus ya, bagus mungkin ya. Cuman kan kita kesulitan untuk mendapat film itu dari mana. Dan itu hanya satu contoh kasus film. Film-film yang lain, wah masih banyak ribuan paling yang yang sudah tidak bisa kita akses. Bahkan film saya sendiri ya, bahwa film saya sendiri yang belum kerja sama donor gitu, terus donornya sudah selesai, proyeknya selesai, wah aku mau nonton filmku dulu yang mana di mana ya. Itu malah itu juga ada kesusahan, itu juga ada itu. Nah, ada yang namanya distribusi dan ada yang namanya eksebisi. Eksebisi ini entitas yang bertugas untuk memutar. Ya kalau kita mengenal di sini ya Tuan Tiwan gitu ya, CGV, Platinum, kemudian ada yang kalau di Kembang Gula itu ada layar tancap keliling, kayak gitu. Terus ada di Purbalingga ada teman-teman Purbalingga CLC itu yang bertugas eh, memutar atau menayangkan film itu di masyarakat. Jadi eh, ini okupasi yang berbeda antara distribusi dan eksibisi karena eksibisi ini sebenarnya juga repot banget gitu. Film sebagus apapun ya, kalau itu muternya nggak bener, umpamanya proyektornya burem atau soundnya itu jelek kemeresek ya, jadi jelek filmnya gitu. Ya, itu mungkin bisa jadi satu kelemahan film ya. Kelemahan film itu kalau filmnya sebagus apapun saat muternya itu nggak bener ya sudah jadi jelek gitu ya. Terus sayangnya juga biasanya film-film indie atau film-film yang dibikin OMS ini jarang sekali yang masuk ke bioskop. Ya ada beberapa yang saya catat. Umpamanya saya pernah mengurusi eh, apa namanya istirahatlah kata-kata. Itu ya film OMS sebenarnya masuk ke bioskop. Ada beberapa lagi ya yang saya lihat gitu. Tapi itu cuma sedikit dan itu kalau teman-teman mau bikin film bioskop kan harus bikin film panjang gitu dan wah itu juga tantangan besar gitu. Bagaimana kalau kita ini produksinya masih kecil-kecil gitu, yang film pendek-pendek? Ya itu tadi eksebisinya bisanya ya paling pemutaran komunitas yang biasanya kita lakukan secara keliling itu tadi. Ada layar tancap gitu ya. Terus ada undangan-undangan khusus di ruang-ruang yang khusus juga gitu. Atau festival-festival. Nah, itu yang harus kita sasar, yang harus kita pikirkan. Yang keempat ini apresiasi dan konservasi. Yang saya bilang tadi, kenapa film tahun 50 sekarang masih ditonton gitu. Oh karena isunya isu humanis. Biasanya kalau isu humanis ya film-filmnya Ozu itu atau Akira Kurosawa gitu ya. Itu membicarakan kemanusiaan yang mana itu masih ya namanya manusia masih relate lah dengan zaman sekarang ini. Sebenarnya kehidupan masih manusia ya teknologinya aja yang cepet-cepetan gitu. Cuman orangnya ya tetap aja orang yang sama gitu ya. Nggak tumbuh apa namanya kumis lele atau tambah culang itu kan enggak gitu. Orangnya tetap aja sama. Mungkin teknologinya, kehidupannya, budayanya yang berubah. Nah, tapi tentang soal kalau kita ngomongin kemanusiaan ya kayaknya sama aja dulu. Nah, s- ini juga jarang sekali kita lakukan. Bahkan yang namanya apresiasi berupa kritik itu sedikit sekali orang yang dia hanya bisa menghitung jari gitu. Teman-teman kalau mau ngetop secara cepat gitu ya, belajar nulis kritik kayaknya. Kritik film itu, waduh. Dan itu ada piala citranya ya, ada kalau jenengan nanti tertarik gitu, bikin review kritik ini sebuah okupasi yang masih sedikit peminatnya. Kalau review saya pikir udah banyak.
umpamanya di YouTube sudah mulai banyak orang yang mereview film gitu ya. Terus ada kritik juga, cuman yang disampaikannya apa namanya lewat video. Nah, apa bedanya review dan kritik? Oh, nanti di belakang saya cerita. Kira-kira itu eh, hari ini secara ringkas dan secara ini permukaan saja ya teman-teman. Jadi saya berusaha untuk menyelam paling dalam, tapi biasanya nggak cukup waktunya. Pasca produksi adalah tahap akhir dari pembuatan film setelah syuting ya. Ada editing video, penyusunan adegan sesuai dengan naskah atau skenario yang kita bikin kemarin, ya kan? Terus memilih take terbaik dari seluruh adegan, mana nih yang paling oke gitu kan? Terus penyusunan alur supaya eh, sesuai dengan visi sutradara. Alur ini yang kita bilang kemarin plot gitu ya. Kalau ini memang terasa membosankan, dikasih plot bolak-balik umpamanya. Jadi kalau ini, wah ceritanya kok sederhana sekali itu. Kalau dibikin linear A sampai Z dalam satu garis gitu, nggak menarik nih. Terus kita susun deh, kita edit supaya ada lompatan-lompatan gitu yang biar penonton menebak-nebak, terus dipatahkan kembali, terus menebak lagi, terus dipatahkan kembali. Padahal itu sebenarnya ya sepele gitu. Terus ada penyuntingan suara, yaitu menghilangkan noise, kemudian mungkin volumenya kita atur supaya enak didengar gitu ya. Biar rata dari A sampai Z, dari depan sampai belakang itu nggak ada yang volumenya naik turun gitu. Kemudian SF, SFX ya, mungkin kan harus memberi tekanan-tekanan atau detail-detail pada suara-suara, umpamanya suara pintu ya, langkah kaki, angin. Biasanya itu kita tambahi gitu, bukan bukan murni di lapangan. Oh ternyata anginnya kenceng segitu sampai suaranya. Oh enggak, biasanya kita tambahin. Kemudian menyusun musik dan scoring itu penting juga karena musik ini ngangkat banget nih. Kalau mau bikin sedih ya kita kasih musik sedih gitu, kesedihannya bisa tereskalasi gitu. Atau mau maju tak gentar ya, mau semangat kasih genderang perang gitu ya. Yang nonton itu pasti ke ke trigger gitu untuk ikut ikut semangat gitu. Lalu kita memberi visual effect atau CGI ya. Ini juga jarang kita lakukan kalau di dokumenter. Tapi di dokumenter saya lakukan ya karena yang terakhir ini saya cerita tentang Sengkala ini kan cerita tentang masa lalu yang nggak bisa disyuting ya gimana gitu ya. Ya terus akhirnya ya saya pakai cara treatment lain supaya itu bisa digambar pakai tangan gitu ya. Terus gambaran itu dijadikan visual effect gitu. Color grading dan color correction yang tadi saya bilang, perlu nggak ini kita mengubah warna apa namanya tone. Biasanya kalau horor, kalau action itu kasih biru ya supaya kesan misterinya itu dapat gitu. Tapi kalau filmnya itu cinta-cintaan atau inspiratif atau eh, keluarga, film keluarga itu biasa kita kasih warna-warna warm gitu ya. Warna-warna yang cenderung ke kuning gitu. Jangan kebalikan jadi ini cinta-cintaan tapi warnanya biru gitu. Jadi penonton akan wah ini mau putus nih, mau putus nih, wah, pasti kayak gitu. Atau kita bikin film horor yang menegangkan tapi kasih warna wow. Itu nanti perasaannya di penonton itu nggak dapet gitu, nggak ke-trigger gitu. Jadi kayak, wah horornya hangat ya. Jadi ingin menjadikan Mak Lampir sebagai keluarga gitu. Itu juga bisa jadi. Gitu. Lalu di akhir itu final render dan mastering itu yang saya bilang tadi sampai subtitling. Tadi ini masalahnya di tingkatan kerjanya di sini di final render dan mastering. Apa yang dilakukan ya tentu saja ini menyiapkan file ya, menyiapkan file ya supaya teman-teman di distribusi dan eksebisi tidak
kesulitan saat kita akan menyebarkan film kita. Umpamanya kan di festival-festival tertentu itu akan mensyaratkan gede filenya berapa gitu. Maksimal 5 giga atau apa gitu. Kalau mau di bioskop ya kita harus pakai format bioskop, biasanya pakai eh, DCP gitu ya. Atau ke YouTube biasa MP4 gitu ya, yang akan dikompresi kembali sama YouTube-nya gitu. Ya, kita harus pastikan itu benar-benar siap gitu untuk platform-platform itu. Lagi, Mbak, setelah pasca produksi kita langsung berangkat ke distribusi. Nah, ini yang penting menurut saya. Nah, distribusi adalah menyalurkan film kepada penonton melalui banyak platform gitu. Ada bioskop, TV, streaming, YouTube, dan lain-lain. Ini memastikan film mencapai audiens yang tepat, mendapatkan keuntungan. Umpamanya Mbak Wiwi tadi eh, bikin film tentang sembara bangsa mengadvokasi pendidikan gitu ya. Tentu kan tidak semua orang juga tertarik ya. Tidak semua orang tertarik sama isu pendidikan yang Mbak Wiwi bawa gitu. Mbak Wiwi akan pertama merancang segmentasi dulu. Ini film nanti ditujukan untuk siapa ini? Kalau memang ini mau viral gitu dan mendapat dukungan dari viralitas gitu, ada harus dilempar kemana ini? Apakah harus dilempar ke YouTube, ke Twitter, atau ke Facebook yang sekarang sedang ramai, atau langsung pemutaran komunitas serentak kita memutar di Dinas Pendidikan seluruh Indonesia? Apakah itu mungkin? Saya pikir juga mungkin, gitu. Mungkin saja. Asal distribusinya bisa ada distributor yang mau bekerja di situ, gitu kan. Nah, ini kita akan yang pertama itu apa yang kita lakukan setelah rilis itu. Ada beberapa rilisan, tipe rilisan ya, yaitu rilisan terbatas, rilisan lebar, atau rilisan mandiri, gitu ya. Ini yang biasa kita kenal di film. Rilisan lebar itu yang seperti film-film bioskop ya, box office itu yang besok premier di 38 provinsi atau 250 kota langsung di Indonesia. Nah, itu namanya rilisan lebar. Ini biasanya untuk cari duit sih. Film OMS kayaknya nggak ada yang kayak gini. Ya itu tadi kalau kecuali kalau film OMS-nya masuk ke bioskop ya. Itu akan dibantu sama bioskopnya biasanya. Atau rilisan terbatas. Rilisan terbatas ini di bioskop tertentu atau di festival. Ini yang biasa saya lakukan. Yang biasa saya lakukan filmnya anak-anak saya di UIN Raden Mas Said itu saya tayangan terbatas di bioskop biasanya. Setelah dapat mata kuliah saya mengerjakan tugas, kemudian saya paketin itu sampai sampai dicaci maki penonton gitu, harus gitu. Jangan di jangan sampai film itu selesai di harddisk dapat nilai terus udah nggak ada manfaatnya apa-apa. Nah, saya paling tidak harus ketemu penonton dulu, terus dicaci maki penonton atau diapresiasi penonton itu penting gitu dalam perjalanan sebuah film. Makanya saya setiap tahun itu punya punya kerja ya, punya hajat namanya panen sinema itu karena itu ya memutarkan film-film anak-anak saya itu di bioskop. Terus di film festival ini juga penting gitu ya. Apalagi eh, kalau festival itu sudah gede dan bersifat internasional. Beberapa festival film Indonesia sudah tarafnya gede ya, susah masuknya dan exposure-nya banyak gitu. Kayak festival Indonesia FFI itu sendiri, kemudian ada FFD, ada Jogja Netpack,
ada Festival Film Malang, kayaknya beberapa ya, banyak menurut saya yang di di Bali itu ya ada beberapa, ada Mini Kino Film Week, ada saya lupa lah. Tapi itu apa namanya jalur-jalur yang bisa kita tempuh gitu setelah kita punya film gitu yang bisa mempertemukan kita dengan penonton kita. Kemudian ada self distribusi atau distribusi mandiri ya. Ya, ini ya juga sering saya lakukan gitu. Saya punya film saya sendiri, saya tawar-tawarin sendiri gitu ya. Mau nggak nonton film saya gitu? Bikin pemutaran film saya dong gitu ya. Di tempatmu, di sekolahmu atau di universitasmu atau di OMS-mu. Ini saya punya film ini, tolong dong diputerin di kita bikin pemutaran bareng gitu ya. Atau ya itu tadi ke YouTube. Jadi dirilis ke YouTube, ada premiernya di situ kita undang ini teman-teman lokal dari semua, nanti di grup di Japri semua. Tolong nanti jam segini nonton eh, channel YouTube saya mau rilis film saya gitu ya. Nah, itu distribusi mandiri. Dan ada yang namanya film freeway. Film freeway ini kumpulan apa ya? Ini seperti showcase-nya festival-festival gitu. Jadi kayak kumpulan festival-festival film di dunia ngumpul di situ ya. Terus kita mau bisa pilih mau festival mana yang cocok dengan film kita gitu. Yang kira-kira festival ini mampu menaikkan derajat film kita gitu. Karena yang namanya festival yang saya bilang tadi biasanya punya tim kerja sendiri yang sudah lengkap untuk distribusi dan eksebisi. Setelah film kita berhasil diputar di festival itu, biasanya kita sudah tidak berpikir lagi tentang apa namanya self distribution gitu. Tidak dipikirkan oleh festivalnya. Dan yang paling menurut saya paling berharga dari festival ya setiap festival itu punya masanya sendiri gitu. Kita bisa bertemu penonton langsung dan kita interaksi dengan penonton setelah nonton film kita itu bisa dilakukan di festival. Yang ketiga itu festival akan menaikkan exposure terhadap film kita. Umpamanya film saya dulu pernah menang di Jobshot dokumenter Asia eh, apa ya saya lupa itu ya pokoknya itu Jobshot eh, dokumenter gitu tahun 2012. Nah setelah itu exposure-nya jadi nambah gitu. Ada yang mengenal saya dari festival itu, kemudian banyak yang mengontak saya untuk memberi pekerjaan, untuk berkolaborasi. Bahkan ada TV dulu yang mau membeli film saya, gitu ya. Ada TV yang mau meng-hire saya untuk bikin film, gitu kan. Nah itu setelah saya berhasil menang satu festival. Setelah itu menang festival lagi ya tentu saja itu juga akan berlipat-lipat juga exposure-nya terhadap OMS kita atau terhadap diri kita sendiri. Jadi secara garis besar, kalau OMS biasanya self distribusi atau langsung ke festival, gitu ya. Jadi apa namanya, yang umum dilakukan oleh OMS dan filmmaker-filmmaker pemula itu. Dulu waktu pertama-tama itu 3 bulan gitu, kita punya laporan apa namanya, filmmu diputar di sini loh, gitu. Yang nonton segini dan sebagainya. Karena yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga itu, ya kalau itu dilakukan di YouTube ya, distribusi di YouTube, tantangannya ya gimana yang pertemuan pertama itu viewernya langsung banyak, gitu. Itu ngaruh banget ke algoritma. Jadi jangan sampai tidak ada rencana, ya, wah udahlah besok aja rilis itu nggak direncanain gitu. Pokoknya rilis jam 12 siang gitu ya.
Ya siapa yang mau nonton gitu ya. Orang-orang masih pada kerja dan sebagainya. Lalu rilis film jam berapa? Ya, biasanya malam kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia biasanya malam setelah jam 7 gitu, jam 7 yang kita bisa masif menyebar linknya untuk pemutaran kita. Di situ, Mbak. Kemudian yang keempat itu tantangannya tentang monetisasi dan pendapatan, Mbak. Itu juga eh, apa namanya, walaupun itu kayaknya sepele gitu, tapi itu juga susah. Gitu. Kalau dulu waktu zaman DVD, saya masih bisa menjual DVD itu ya di teman-teman mau beli filmku nggak gitu. Itu masih bisa saya lakukan dulu waktu zaman DVD. Tantangannya setelah ini sudah ganti media, sudah media sosial ya, nonton filmku ya gitu kan agak susah gitu. Ya, kita harus langsung menyebar link itu mau tidak mau gitu. Mau tidak mau langsung linknya kita sebar terus kita ajak teman-teman nonton gitu. Itu monetisasi dan pendapatan. Terus jual merchandise, jual kaos itu. Sampai sekarang ya teman-teman saya di UIN itu saya suruh untuk bikin kaos terus untuk dijual gitu hanya untuk nambahi nambal ya, nambal biaya produksi gitu. Bikin apalah merchandise, stiker, gantungan kunci dan sebagainya. Itu juga saya lakukan, Mbak. Jadi tantangannya memang ini sebenarnya bukan kerjaan filmmaker gitu aja, Mbak Wiwi. Sebenarnya itu. Ini kerjaan yang lain dari entitas filmmaker ini harusnya sudah ada yang mengerjakannya sendiri. Boleh digeser setelah distribusi. Ya, jadi beda tim ya Mas ini pekerjaannya. Ya, harusnya ya, Mbak. Harusnya begitu, Mbak. Nah, ini juga yang saya bilang. Eksebisi ini juga beda tim lagi harusnya. Jadi ya kalau tadi itu distributor, ya eksebisi ini yang pengecer gitu, yang warungnya gitu, warungnya yang siap etalase, yang siap apa namanya memutarkan film kita. Biasanya apa yang saya lakukan gitu ya, layar tancepan, film komunitas dan pemutaran online. Ini saya lakukan sendiri masih ya, karena ya kita nggak punya eksibitor sendiri gitu. Saya bisa menyebut sedikit ya eksibitor yang biasanya nyaru dari distributor ya film festival-festival film tadi ya. Terus ya di kita komunitas Kembang Gula, komunitas eh, dokumenter, komunitas mahasiswa dan sebagainya itu yang terlatih untuk apa namanya memutar film. Apa yang mempengaruhi di eksebisi yaitu tadi target audiens. Umpamanya film keluarga ini cocoknya ini untuk bioskop komersial nih. Terus kalau film OMS, umpamanya Greenpeace gitu, ya, cocok nggak masuk ke film bioskop? Ya tergantung filmnya kan ya. Filmnya apa ini? Ceritanya tentang apa? Terus bisa masuk bioskop nggak gitu. Biasanya film-film seperti itu malah cocoknya ke art house atau festival. Biasanya karena apa ya tipe penontonnya mungkin beda gitu ya. Jadi kalau di bioskop itu jarang sekali yang nonton film bioskop kemudian eh, membicarakannya, isunya dan sebagainya jarang sekali. Biasanya kalau di bioskop itu memang film-film hiburan ya, film-film ringan dan film hiburan. Kalau film art house masuk bioskop biasanya malah nggak laku gitu ya. Ya, kebalikannya di film art house ini cocok untuk festival dan pemutaran komunitas karena pasti dibarengi sama eh, penguatan isu tadi. Pasti ada diskusinya yang menguatkan apa yang disampaikan di film.
kadang juga memang ini susah dibaca gitu, filmnya susah ditonton. Ini mau ngomongin apa gitu kan. Kemudian punya tantangan tersendiri lah, umpamanya kita nonton filmnya yang dari Bulu Kumba kemarin ya, tentang buruh migran yang kehilangan kewarganegaraan. Nah itu kan kalau kita taruh di bioskop ya, orang apa ada yang mau nonton gitu ya. Karena biasanya ekspektasinya ke bioskop itu ya cari hiburan, cari yang komedi, lucu-lucu, bisa nangis gitu ya. Kalau ini harus ada yang diadvokasi ya, biasanya nggak cocok gitu. Biasanya nggak cocok untuk di komersial. Tapi kalau mau main-main di situ ya boleh-boleh saja, dan ada juga yang bermain di situ. Lalu ada teknologi. Ya kalau di bioskop kita akan mendapat paling tidak apa namanya proyektor dan sound yang Dolby. Pengalaman menontonnya lebih oke kalau di bioskop gitu, daripada kalau kita di pemutaran komunitas atau di YouTube gitu ya. Paling ideal memang di bioskop. Ada ruang hitam, ruang gelapnya, ada proyektor dengan lumens yang tinggi, ada suara yang ditata dengan baik gitu ya, tata suaranya baik. Itu pengalaman menontonnya pasti lebih baik gitu. Apalagi kalau kita mengangkat isu-isu tertentu, oh, pasti lebih dapat seharusnya. Itu biasanya eh, kita pikirin di situ ya, di teknologi dan trennya ini gimana. Tapi sekarang mungkin bergeser ya, yang nonton di Netflix atau di OTT yang lain, bioskop online itu kayaknya juga meningkat gitu. Saya lihat datanya. Itu juga bisa jadi sasaran eksebisi ya sebenarnya. Apalagi kalau di YouTube langsung, kita langsung pakai YouTube gitu ya, yang memungkinkan orang langsung komen di situ. Kalau itu mau menaikkan isu juga penting juga di situ. Bahwa ada langsung feedback dari penontonnya begitu ya. Terus apa yang dipikirkan lagi yaitu sensor dan regulasi. Ya ini sayangnya ya, sayangnya di Indonesia ini masih ada yang menyensor gitu. Dan biasanya malah yang disensor itu malah yang isu-isunya sensitif gitu. Jadi jarang sekali saya pakai film OMS ini kita daftarin sensornya gitu. Walaupun ada juga beberapa film saya, film kami di Kembang Gula itu juga beberapa ngurus sensor, tapi ada juga yang tidak gitu. Karena ya pasti tidak lolos itu ngapain gitu ya kita kita daftarin sensornya. Biasanya kita ngurus sensor itu kalau menghindari perdebatan dengan apa namanya ormas atau atau tentara gitu yang datang gitu ya ke pemutaran kita. Ini sudah lulus sensor gitu. Tapi itu pun sebenarnya tidak menjamin juga. Sudah lolos sensor tapi masih di persekusi ya ada juga gitu. Terus itu tadi yang saya bilang ada layar tancap, pemutaran flawless dan pemutaran online ya. Oke, lagi Mbak, apresiasi dan konservasi. Nah, ini tadi yang saya bilang tentang bedanya kritik dan review apa. Ini sama-sama apresiasi. Jadi, kalau film itu tidak dibicarakan, tidak didiskusikan, ya sudah, film itu akan mati. Umurnya nggak panjang, nggak akan ada yang nonton lagi. Tapi kalau kita mengangkat isu-isu yang sebenarnya itu global, mengglobal seperti isu kemanusiaan, terus yang seksi lagi itu apa ya? Saya bilang seksi karena itu masih akan relate sampai Hubungan kita tua perubahan nanti iklim. atau ke iklim ya, tentang alam, Ya. tentang humanis, mungkin tentang pendidikan ini juga akan umurnya panjang, Pak. Karena ya kecuali kalau orang-orang udah nggak mau belajar di sekolah dibubarkan gitu ya, itu bisa jadi sih. Atau isu perang gitu, isu perang itu pasti kayak yang menang Oscar kemarin yang Palestina ya, no apa, no order,
No Order Land atau apa, lupa saya. Itu ceritanya tentang perang di Israel, di Palestina. Itu lagi gitu. Sudah beberapa film yang mengangkat tentang perang Palestina dan Israel banyak sekali ya, banyak sekali. Dan itu masih sepertinya akan terus akan ada itu di yang film bertema perang atau kemanusiaan atau yang lain gitu. Kalau kita mau menyasar film kita berumur panjang sih, ya kita akan ngomongin itu yang saya sebut tadi gitu. Bikin film tentang iklim, tentang humanis, tentang kemanusiaan ya, tentang perang atau tentang alam gitu ya, atau perubahan iklim yang itu kayaknya masih akan relate dengan tantangan-tantangan zaman gitu ya. Itu pasti nanti umurnya panjang gitu. Nah, tapi itu tadi yang namanya umur panjang itu saat itu ditonton kembali. Gimana supaya itu ditonton kembali? Mau ya film kita udah umurnya 20 tahun nih. Gimana supaya isu ini tetap ada gitu? Ya harus ada review film. Setelah 20 tahun ada review baru. Itu kan bisa gitu ya. Setelah film kita umurnya 20 tahun dikritik lagi. Umpamanya yang kemarin rame ya, apa filmnya Mas Irfan itu Dirty Food gitu ya. Ini kok sudah adem-adem gitu ya. Ya belum tentu sekarang adem. Pas nanti mau pemilu panas lagi, nggak bisa gitu kayak gitu. Karena isunya pasti ya sama lagi mungkin gitu ya. Ternyata masalah yang di Dirty Food itu semakin membesar. Kemana saya lihat tayangan di TV ternyata apa namanya yang protagonisnya di Dirty Food masih eksis diminta ngomong di situ gitu ya. Itu kan salah satu yang membuat film itu panjang. Kita menyebut Dirty Food ya di di pelatihan ini di Q3 itu padahal Dirty Food itu mungkin kapan rilisnya? Tahun lalu gitu ya. Masih kita bicarakan. Nanti ada pembicaraan lagi, oh ada Dirty Food, Dirty Food, Dirty Food, Dirty Food. Nah, itu kan memperpanjang umur begitu. Terus ada yang sebelumnya yang heboh sebelumnya kan Sexy Killer ya. Itu juga eh, kalau mau ditonton lagi, dinonbarin lagi ya masih relevan isunya begitu. Atau mau dikritik lagi ya ya bisa gitu. Enggak, itu bukan sesuatu yang ngapain kamu ngeritik film yang udah lawas gitu loh. Ya, karena mungkin isunya masih sama, masalahnya masih ada gitu. Dan film ini layak ditonton atau tidak layak ditonton, nah begitu. Itu selalu membuka ruang-ruang pembicaraan tentang film itu gitu ya. Yang membuat film itu panjang gitu. Ada beberapa aspek ya tujuan kayak penulisan, fokus, contoh media antara film dan kritik dan review. Sama-sama ini dua-duanya sama-sama powerfulnya menurut saya. Kalau review itu biasanya powerful di eh, viralitasnya ya, ramenya. Gitu. Tapi kritik ini, kalau kritik film ini lebih apa namanya, akademik gitu ya, lebih teori-teori film masuk di situ, kemudian ada fokusnya pada satu isunya itu tok gitu ya, fokus pada isu itu tok gitu. Ini akan membuka ruang-ruang baru gitu, mungkin di zaman yang berbeda. Nah, apa yang membuat itu terkonservasi ya, yang saya tulis di kanan itu tentang isu yang bersinggungan tadi. Umpamanya Mbak Wiwi mau nggarap tentang guru honorer gitu ya. Ini lagi marak isunya umpamanya Mbak Wiwi filmnya di tahun 2020 umpamanya. Oh ternyata di 2025 masih ada isu guru honorer yang
tidak jadi diangkat atau masih mengenaskan hidupnya. Nah, itu masih ada terus. Nah, itu film itu bisa nunggang di situ. Jadi, wah saya pernah membicarakan isu yang sama di film saya nih. Tonton deh film saya ini tahun 2020. Sudah 5 tahun ternyata tidak ada perubahan. Terus yang menjadi konservasi lagi adalah karakter yang relate gitu. Karakter yang relate itu seperti saya bilang tadi di Dirty Food itu ada eh, siapa pakar hukum tata negara itu yang muncul di TV Mbak, atau muncul di YouTube lagi rame. Oh, saya pernah nih juga bikin filmnya tentang masnya ini. Di film saya yang ini. Ini linknya atau bisa ditonton di sini. Nah, itu akan terus melipat gandakan langkah gitulah ya. Terus di media sosial dan kampanye lanjutan. Di media sosial ya, kita bisa sewaktu-waktu ya nyundul itu ya, menyundul eh, film kita namanya nggak ada isu apapun tiba-tiba wah kayaknya sepi nih orang-orang disuruh nonton filmku lagi deh itu mamanya itu juga bisa atau kampanye lanjutan mamanya film ini harus dilanjutkan ini layak untuk dilanjutkan apa yang terjadi apa yang harus kita lakukan oh kita harus kampanye lanjutan nih ternyata isunya belum selesai dan harus kita selesaikan nah, seperti itu. Terus kita menyerempet budaya populer dan fiksi. Umpamanya ada yang sangat populer akhir-akhir ini apa sih di TikTok dan di Facebook umpamanya tentang badai umpamanya atau banjir di Bekasi gitu ya. Ya itu masih juga yang relate dengan eh, dengan ini ya dengan budaya yang lagi nge-in gitu ya budaya banjir ya sama budaya korupsi. Saya pernah saya punya film itu gitu di kalau di Solo kita masih bisa muter filmnya Mas Pilar gitu yang tentang korupsi yang eh, anak SMA yang membongkar korupsi gitu ya. Itu dulu pernah menang di beberapa festival juga dan s- pernah viral juga dan itu kalau kita tontonkan ke orang-orang sekarang ya masih relate wong budaya korupsinya masih ada dan terus berlipat ganda ya. Masih ada. Yang ke berikutnya adalah kita membuka peluang kolaborasi. Salah satunya ini, salah satunya ruang Zoom ini. Yang tadinya tidak mengenal saya karena saya berkolaborasi dengan Lokadaya. Oh, jadi ada yang tahu bahwa ada tubuh yang namanya Swansky ini bukan eh, pembuat film gitu ya. Terus, wah saya mau kontak dia, mau belajar film. Oh ya bisa. Di sebaliknya di saya gitu ya yang belum mengenal saya terus tiba-tiba ada yang mencari nama saya terus membaca tulisan-tulisan saya kemudian menonton film saya gitu ya. Ya, itu kita harus buka peluang kolaborasi ini sebanyak-banyaknya eh yang lupa saya ceritakan sebenarnya ada yang penting sih sebenarnya bahwa membuat film sendiri itu eh, bukan mungkin bukan soal penontonnya gitu ya. Saya pernah mendapat satu proyek belum lama ini yang di Kembang Gula ya. Di Kembang Gula itu pernah mendapat satu project dari Voice itu dari Voice itu yang salah satunya memberi workshop kepada kru film tentang isu pelecehan seksual. Jadi dalam proses pembuatan filmnya sendiri itu sudah advokasi padahal filmnya belum jadi gitu. Sudah termasuk proses advokasi gitu. Dan itu juga ada donori ya, ada yang mendonori itu gitu. Nah, terus setelah menjadi film, apalagi setelah menjadi film ya kita putarkan di mana-mana. Dulu itu sempat lolos di Piala Citra
di nominasi film pendek, ya itu semakin membesar gitu isunya. Tapi sebenarnya di klausul donor itu ini juga menyinggung tentang pengetahuan atau kampanye anti pelecehan seksual di dalam krunya sendiri. Jadi itu menurut saya film ini bisa bekerja di belakang layar maupun di balik layar gitu. Dua-duanya bisa bekerja secara simultan untuk isu-isu tertentu. Ya, contohnya isu-isu pelecehan seksual tadi. Kayaknya sudah selesai nih. Saya terakhir ya. Oke, punya cerita apa? Nah, teman-teman silahkan untuk di sesi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana distribusinya, terus bagaimana film itu bisa tetap bertahan gitu ya, Mm-mm. walaupun misalnya sudah lewat dari beberapa tahun tapi masih tetap bisa eksis gitu. Ya, betul, betul. Itu yang kita cari yang di situ ya. Yang Iya, kita harus, kenapa film itu harus dipikirkan benar gitu ya. Yes, salah satunya itu tadi supaya untuk umurnya bisa panjang. Jadi pembicaraan yang terus menerus gitu dan bisa jadi rujukan kalau ada masalah gitu. iya betul. Saya pernah nonton satu film nih Mas yang dia temanya tentang lingkungan. Ini jadi filmnya itu judulnya Semesta. Kalau Mm-mm. pernah dengar dia di kalau nggak salah eh, rilisnya tahun 2020, Mm-mm. tapi terakhir rekan-rekan saya di tahun 2024 tuh masih mau menayangkan Memutar gitu ya. kembali gitu Mm-mm. untuk menggugah. Kan jadi filmnya itu tentang eh, bagaimana hubungan manusia dengan alam itu. Nah, Mm-mm. itu tuh saya ingat banget film itu masih relate banget di 2024 kemarin. Teman-teman saya tuh masih mau memutar itu untuk menjadi pemantik diskusi gitu loh Mas. Itu saya suka filmnya. Jadi dia film dokumenter yang menceritakan tentang 7 orang di 7 kota yang punya relasi dengan alam. Ada dari ada yang di Lampung, di bagaimana di Bali ketika nyepi, terus ada yang di Jakarta. Eh, mereka untuk urban farming, menarik. Ya itu tadi Mbak. Tapi jangan dilupakan bahwa itu pekerjaan distribusinya benar si film itu. Hmm, Kalau nggak benar, itu pasti sudah tenggelam dulu. Mungkin sebelum Mbak Wiwi nonton itu sudah Mbak Wiwi belum nonton itu sampai sekarang gitu kalau distribusinya nggak benar gitu. Jadi kenapa Mbak Wiwi bisa punya akses ke situ? Mungkin dulu ada pemutaran komunitas atau di festival mungkin atau atau isunya relate sama Mbak Mbak Wiwi gitu. Itu kalau kalau nggak ada tiga dari itu mungkin nggak Mbak Wiwi juga nggak akan nonton itu di tahun 2025 ini. iya ya, benar juga ya. Iya, jadi saya ada satu film saya yang saya ceritakan tadi yang menang di Jobshot itu tentang Gunung Merapi ya, Bukit Bernyawa yang kemarin saya cerita di pertemuan pertama itu. Itu tahun 2010 bikinnya, rilisnya tahun 2012. Sampai sekarang masih bisa ditonton di Vidi gitu ya. Masih ada nambah-nambah juga, ada yang nonton itu saya lihat, ada yang nambah. Walaupun nggak sampai puluhan ya, paling 5, 7 gitu ya. Kadang-kadang ya bulan ini naik 10 itu masih bisa saya kontrol di situ. Nah, saya bercerita tentang Gunung Merapi yang meletus tahun itu, tahun 2010 ya. Dan gunung meletus itu saya pikir fenomena yang tidak ada habisnya menurut saya. Masa ya besok mulai besok nggak ada gunung meletus di dunia ya kan juga nggak mungkin juga kan. Di gunung meletus itu pasti terjadi gitu. Dan setelah dan gunung meletus yang sedang terjadi di tahun 2025 ini mungkin ada relasinya dengan film saya
Soalnya film saya itu bercerita tentang eh, bagaimana seseorang menanggapi ya, bukan sebagai korban, tapi memang orang yang hidup berdampingan dengan gunung gitu. Jadi bukan kalau korban kan ya udahlah kamu kamu meletus aku korban gitu. Perspektifnya jadi perspektif korban gitu. Tapi di film saya menemukan orang yang memang eh, tidak mau dianggap sebagai korban lah. Aku memang hidup di sini gitu. Ini ini ekosistemku di sini gitu. Jadi kalau memang ekosistemnya itu harus meletus, mungkin itu yang terbaik buat ekosistem gitu. Kalau nggak meletus mungkin malah nggak baik nanti. Momennya seperti itu terjadi di. Kalau Mbak mau nonton film saya Bukit Bernyawa itu masih ada di Vitsy sampai sekarang. Jadi mudah itu diakses gitu. Begitu ada gunung meletus, semuanya di Makassar ada gunung nggak ya? Terus Eh, Mbak Wiwi nggak ada yang mau, aktif lagi setahu saya. oh ya, pasif semua ya, nggak ada Pasif. aktivisnya. Iya. Nah, umpamanya seperti itu kemudian di Makassar ada yang aktif kembali, meletus, terus bisa mencari penguatan dari teman-teman yang ada di Merapi ya tinggal ngeklik film saya di Vijay ada gitu. Nah itu salah satu yang menurut saya distribusinya benar gitu. Karena ada juga yang film saya yang distribusinya nggak benar setelah saya kasih ke OMS-nya, ke donornya, sama donornya nggak diapa-apain gitu. Bahkan di YouTube aja nggak gitu. Ada juga yang dilempar ke YouTube tapi nggak diurus sama sama donornya itu. Jadi yang nonton ya sudah 5 tahun itu masih ratusan gitu. Nggak sampai 1.000 yang nonton. Nah, terus kemarin itu bikin film budgetnya gede banget seperti begini. Kalau mau ditonton orang ratusan doang ya sebenarnya rugi besar gitu ya. Cuman itu juga terjadi. Walaupun itu apanya yang salah menurut saya. Kali itu sudah dilempar ke YouTube. Tapi nggak pernah nggak pernah Dipromosikan lagi. disenggol gitu loh. Oh, Oh, nggak pernah dibicarakan lagi lah. Kemarin kan ada yang balik Bulukumba itu menarik sekali itu kalau kalau teman-teman oh iya ya, yang tentang mau dilanjutkan berkolaborasi itu bagus banget. Terus yang siapa Pak yang dari Paulus, NTT ya, Pak yang dari Paulus itu juga NTT. menarik. Tapi itu bentuknya kalau dokumenter susah ya. Itu harus difiksikan, ya. Bikin film fiksi pendek itu. Atau nanti mungkin kalau aku ada tenaga saya bikin sendiri aja mungkin. Nanti tak kredit ke Pak Paulus gitu ya. Iya, boleh menarik ini. Itu Tapi Pak itu juga Paulus hari menarik. ini Pak Paulus sepertinya nggak ada ya? belum bergabung ini. Ya, ya Nah, itulah peluang kolaborasinya masih terbuka kan. Umpamanya saya minta ke Pak Paulus, iya, tinggal minta Mas Anton. Mas betul, Anton, betul. keluarga Lokadaya ini saya minta izinnya boleh enggak gitu atau soalnya kalau saya yang syuting ke NTT ya kayaknya juga enggak juga. Saya syuting di Siapa tahu Solo ada lah. sponsor gitu dari Pak Paulus. Ayo. Ya, mungkin, cuman isunya itu terlalu kecil ya. Ya, mungkin sekarang membesar, cuman kayaknya donornya siapa ya kalau mau melawan polisi? Kalau kita mau ngomongin alam, perubahan iklim, pelecehan seksual, kesetaraan gender, wah donornya banyak sekali gitu. Mau ngomongin pendidikan, masih banyak yang mau. Gitu aja. Cuman kan kalau kita mau, ini saya mau bikin film tentang polisi, apalagi saya serang polisinya. Nah, itu jarang kayaknya yang mau didanai. Iya. Mbak Wiwi mau Jadi, cerita tentang apa, Mbak? Di di Sembara Bangsa yang menarik untuk diceritakan gitu. kalau saya tuh waktu bikin kegiatan di Toraja Utara itu, Mas. Jadi eh, di Toraja Utara itu ada satu kampung nama kalau di sana namanya Lembang gitu ya. Jadi di Lembang namanya Awan Rantai Karua.
Nah, namanya di awan, jadi dia emang di atas gunung gitu, 2 jam dari kota Rantepao. Di Hmm. situ tuh ada satu perkampungan transmigrasi yang eh, isinya orang-orang dari Jawa, tapi tadinya ada sekitar 60 kepala keluarga, cuman 2023, 20, atau ya 2022 kemarin itu eh, jadi tinggal berapa ya? Sekitar 14 kepala keluarga. Jadi merasa turun. 14. Iya, eh, eh, selebihnya tuh kembali ke Jawa karena Oh. mau bertani itu sulit, terus nggak ada lahan pekerjaan juga, jadi cuman jualan, pelihara babi di sana gitu. Nah, Hmm. di antara transmigran yang ada di situ ada salah satu guru eh, yang membuka TK untuk anak-anak eh, PAUD yang ada di sana gitu. Jadi menarik ya perjuangan guru ini, soalnya tadinya itu ditentang, nggak usah bikin sekolah di sini, buat apa? Hmm. Nanti sekolah di kota saja lebih bagus dan lain-lain. Tapi dia Hmm. bersikeras untuk bikin dan akhirnya jadi dan terus dapat support dari uh, Pemda akhirnya gitu, Mas. Nah, terus setelah itu Hmm. juga di sana tuh ada apa ya, SD satelit, SD kan ada SD pusatnya, jauh tuh Mas Hmm. dari satu Hmm. kampung, tapi ini SD satelitnya gitu. Nah, itu juga itu muridnya tuh cuma 30 tadinya, terus gurunya cuma satu, 30 tuh kelas 1 sampai kelas 6 nih SD. Hmm. Terus gurunya cuma satu, itu pun honorer, dua, satu honorer, yang satunya lagi itu adalah guru relawan. Ah, Satu honorer, satu volunteer. ya volunteer, jadi ikut ngajar juga, nemenin guru honorernya itu gitu. Nah, Hmm. pada saat kami ke sana, kami coba advokasi dengan, waktu itu ada apa namanya, eh, dinas pendidikan juga gitu, untuk melihat langsung ke sana. Dan eh, SD itu nggak ada, sedihnya nggak ada listrik, nggak ada guru, nggak ada sumber daya sama sekali gitu. Jadi setelah ada advokasi, sebenarnya kami masuk ke sana, eh, akhirnya ada listrik, terus gurunya ditambah dan anak muridnya jadi bertambah banyak sampai sekarang. Ah, itu oke banget itu. Kemarin kan saya bilang tentang cerita cerita drama itu harus ada perubahan karakter ya. Karakter Iya, utamanya yang dari apa, kena konflik apa, menjadi sekarang apa gitu. Kalau itu lebih baik ya berarti itu film filmnya dramanya jadi ya alurnya maju gitu ya. Tapi kalau itu gagal, perubahan karakternya jadi jelek, ya itu jadi tragedi atau jadi ironi ya. Itu biasanya seperti itu. Dan itu dua-duanya layak untuk difilmkan. Nggak melulu tentang cerita perubahan itu nggak melulu tentang keberhasilan sebenarnya kalau di film itu. Kamu bisa saja kita bercerita tentang kegagalan. Well, kalau itu kegagalannya make sense gitu ya dan itu masuk ke sanubari penontonnya ya pasti kegagalan itu juga akan mendapatkan dukungan pasti. Ya, ayo aku bantu ya supaya kamu nggak gagal lagi. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya itu yang kita harapkan ya dari film kita bahwa ada call to actionnya gitu. Jadi call to action ya ada betul. call to action, ada actionnya ya. Kalau dulu Iya. tahun 2020 itu waktu saya 2020 2010 2012 waktu saya rilis film saya itu saya masih jual DVD itu Mbak. Di Hmm, jual DVD itu kan langsung ya kita actionnya langsung mau beli nggak ini gitu ya. Gitu mau beli iya. beli gitu kan. Nah itu actionnya transaksional gitu. Begitu itu ditonton gitu ya, terus saya buka donasi gitu. Mau donasi enggak ini? Pemutaran komunitas nih. Ada yang teman kita yang di Merapi susah nih. Bisa enggak kamu donasi? Gitu. Oh bisa. Gini 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 gini. Segini segini segini.
Nah, itu langsung ada actionnya. Jadi saya bilang bahwa film Bukit Bernyawa punya saya itu yang menurut saya bisa diukur keberhasilannya ya karena itu tadi pernah mendapatkan donasi yang gede, pernah menang festival, dan sampai sekarang distribusinya masih jalan gitu, masih Mbak Mbak Wiwi dan teman-teman masih bisa nonton gitu ya. Diketik saja Bukit Bernyawa, nanti pasti akan keluar film saya itu. Ada yang komen Oke, Mbak ada Sita. yang chat ini, Kak, apa, Hmm. Mas Kang Cecep, Kak Cecep. Hmm. Kalau tentang polisi, ya ini tentang Perpol Keadilan Restoratif. Maksudnya Hmm. sebuah peraturan Kapolri yang dalam hierarki undang-undang tidak masuk kok membuat aturan yang mengikat ke masyarakat. Hal ini terasa pada pasal 9 tentang rehabilitasi yang setahu saya dalam keadilan restoratif tidak membahas rehabilitasi. Lucunya kok polisi yang menentukan pengguna narkoba mesti direhab di mana, sedangkan di Undang-Undang Narkotika ada hak memilih tempat rehabilitasi. Dan yang menarik ada dugaan oknum polisi menjadi rekanan dari tempat rehabilitasi. Ada. Ada. Panjang ini, Wah, ya menarik ini ini. Mas. Menarik Mas Cecep ini. Ini Indonesia gelap bener ini. Ini baru satu satu yang direstorasi Justice ya. Kalau ngomongin ini Mas, ngomongin eh, narkoba, polisi gitu ya. Saya ingat satu film. Nah, ini karena kita berbicara tentang film ya. Saya ingat satu film yang judulnya Where to Invade Next. Itu dokumenternya Michael Moore. Mas nanti nonton deh sama teman-teman itu menurut saya film penting itu kalau kita mau bernegara dengan ideal gitu ya. Nanti kita, tapi saya nggak tahu nontonnya di mana. Dibacakan mungkin nggak ada, tapi mungkin nggak apa-apa ya kita. Lah kita mau nonton di mana kalau nggak dibacakan? Ada itu judulnya Where to Invade Next gitu. Nah di situ Oh iya, tahu tahu saya tahu itu. Oh, itu ya, Mas udah Heeh. Cecep. pernah lihat. Pernah nonton? Sudah sudah. Kalau nggak salah itu Mantap. yang tentang biaya-biaya rumah sakit ya. Oh macam-macam Mas. Oh Jadi ya, si yang Michael. Michael Moore ini yang mana? Yang tentang narkotikanya. Oh, bukan. Jadi Michael Moore ini orang Amerika ini. Enggak, Terus maksudnya dia judul filmnya yang Mas where, maksud. where to invade next itu. Where to invade next itu. Ferret ini gitu. Kemana kita menjajah berikutnya begitu kan. Nah Oh itu, iya. itu ceritanya tentang Michael Moore orang Amerika ya. Ini kalau masalah narkoba gitu ya, sama polisi, kita mau belajar ke negara mana ini gitu. Nah, di film itu dia belajar ke negara Portugal. Di Portugal itu eh, masalah narkoba itu selesai karena narkobanya dilegalkan gitu. Jadi kalau kamu mau apa narkoba boleh, tapi kamu daftar dulu, kamu bayar ke pemerintah, kamu dipajekin gitu ya. Malah legal, kamu tidak tidak bakal ditangkap polisi gitu ya. Polisi tidak akan memerasmu, kamu tidak bayar denda ke polisi, tapi kamu daftar gitu. Daftar kalau mau pakai narkoba. Itu terjadi di Portugal. Saya jadi ingat Nanti, lagi di film yang sama itu ah, ada makan gratis yang bisa dicontoh sebenarnya. Tapi itu Michael Moore kalau kita mau ngasih makanan gratis ke anak-anak sekolah, kita belajar ke negara mana? Gitu. Dia belajar ke negara Perancis. Di Perancis itu tidak ada kantin, tapi ada restoran di setiap sekolah. Gitu. Ya ini kejauhan sih untuk sembara bangsa ya. Karena Mbak Wiwi, ya, wah nanti bikin dapur di sekolahan gitu. Ya ini kejauhan gitu. Cuman eh, di Perancis yang di film Where to Invade Next itu menu itu menu makanan siang untuk anak-anak itu dirapatkan oleh kepala sekolah sama wakil wali murid sama kokinya gitu.
seserius itu di makan siang gratis di Perancis. Nah, itu juga sebenarnya film itu relate kalau kita mau ngomongin em, makan siang gratis ya sekarang yang lagi tune in itu ya di Indonesia ini juga bisa. Boleh saya tanggapi sedikit? Boleh, boleh, Mas. Waktu mau revisi Undang-Undang Narkotika, anggota pansus kita pun ke Portugal dan Oke. pulang dari sana mereka dengan semangat yang menggebu berbicara rehabilitasi ini akan dibiayai oleh siapa. Hmm. Nah, tapi ternyata ada di antara anggota pansus itu terpecah dua. Sebagian menginginkan tetap seperti saat ini korban, sebagian lagi jadi eh, negara yang bertanggung jawab. Dan endingnya eh, draft tersebut akhirnya dikembalikan ke kementerian untuk dibuat ulang. Padahal itu sudah tahap akhir, sudah mau ketok palu. Tapi karena pulang dari Portugal, akhirnya yang juga dipermasalahkan ialah posisi BNN. Karena kalau di sana di Portugal BNN hanya ngurusi rehabilitasi, sedangkan di kita kan rancu BNN Iya ini. betul. Jadi akhirnya ya kesimpulannya draft yang sudah banyak membuang uang uang kita, uang rakyat, ditarik kembali ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu sangat ya kita sih bersyukur sebagai komunitas itu ditarik. Seenggaknya masih ada napas untuk mengatur strategi selanjutnya. Itu Gitu. menarik sekali loh, Mas. Menarik sekali kalau Mas mau bikin eh, dokumentasinya lengkap saja. Nanti terus disusun jadi film. Oh, udah melakukannya nggak, Mas? Semuanya syuting gitu, umpamanya. Pas ketemu kementerian di syuting, pas ketemu Hmm, polisi di kalau syuting. kita foto-foto doang sih. Kalau dokumentasi Foto belum doang ya. kepikiran waktu itu untuk bikin video-video. Hmm. Ya kalau bisa jadi film, powerful banget itu menurut saya. Iya, betul, betul. Powerful banget itu. Ya Mm-mm. sebenarnya itu tadi kalau dilegalkan itu malah mungkin yang rugi oknum-oknum semabes itu tadi gitu. Jadi susahnya kan di situ. Gitu. Kalau itu jadi film pun itu akan sangat menarik gitu karena akan membuka tabir-tabir yang selama ini tertutup gitu. Ya kalau di Portugal dulu kan ada ada polisi yang bekerja sama dengan mafia ya. Kemudian apa jadi teman gitu ya, teman polisi, teman mafia gitu kan di Portugal itu. Kemudian kalau eh, dilegalkan, mereka kan pertemanan mereka kan jadi terus ngapain kita berteman gitu kan? Kamu tidak perlu lagi main kucing-kucingan gitu. Kamu tidak perlu lagi apa namanya? Aku tidak perlu lagi menangkap kamu gitu kan. Terus ngapain gitu kita kita melakukan hubungan yang nggak perlu gitu kan? Itu bisa waktu di Portugal itu berhasil untuk menekan keberhasilan itu. Eh, dia ngukurnya tentang anu sih, tentang kasus meninggal OD. Setelah dilegalkan itu kasus meninggal OD-nya sangat turun gitu. Nah, apakah itu perlu dicontoh di Indonesia ya? Mungkin saja ya. Bisa jadi. Atau di Meksiko bisa jadi. Tapi itu penting lah untuk kita tonton itu film Where to Invade dan penting itu untuk dibuat itu filmnya sama Mas Cecep itu menarik Ya, sekali itu. heeh. Jadi Terima Mas kasih Cecep rekomendasinya. eh, ini OMS-nya bergerak di bidang itu Mas. Iya, di bidang Kan nafsa. apa Mas? Sorry Mas. Kita kan persaudaraan korban nafsa Indonesia, PKNI. Hmm. Jadi memang memperjuangkan hak-hak para pengguna nafsa.
memperjuangkan hak-hak para pengguna nafsa. para pengguna nafsa. Ah, Oke, oke. Itu kayak kalau saya kenalnya itu Lingkar Ganja Nusantara itu sudah ada filmnya itu. Itu ya mirip-mirip kayak LGN. gitu kali ya. LGN. Itu ada filmnya. Saya kemarin nonton di mana ya? Di festival lupa saya. Saya nonton ini Mm, Lingkar Ganja Nusantara. Itu kalau di itu kan gerakannya jelas ya untuk ganja dilegalkan untuk medis gitu kan ya. ya. Nah, itu juga banyak yang bengok pasti yang berkepentingan itu ya. Padahal ya sudah sangat gamblang manfaatnya, sudah secara medis, secara akademik itu sudah ada buktinya gitu ya. Tapi masih susah juga gitu. Itu ironi sebenarnya. Saya kalau nonton filmnya yang wah ini memang nggak bener ini. Jadi jadi apa namanya terenyuh itu. Wah ini harusnya mbak udah dilegalkan aja untuk medis bang ya. Ter- terbukti khasiatnya, tapi malah tidak tidak terjadi sampai sekarang. Iya, kalau kami kan menamakan diri korban nafsa karena bagi kami eh, kebijakan negara pada akhirnya hanya melahirkan banyak eh, bisa dibilang melahirkan begitu banyak penderitaan. Salah satunya epidemi SIV, hepatitis, Hmm. TB, Hmm. Hmm. karena apalagi slogan war on drugs. Hmm. Perang dimanapun pasti akan ada korban, Ya, dan ya, korbannya adalah para pengguna nafsa, karena ya yang jelas diperang ya. ternyata para pengguna nafsa, bukan para kartel-kartelnya. Lah ya itu. Kita pernah dengar kan bahwa ada bos kartel besar yang tertangkap, tapi yang ditangkap selalu para eh, pengguna, Pengedarnya. Hmm. pengedar kecil, pengedar eceran, Hmm. tapi yang penyandang Pabriknya dananya ya. nggak pernah. Mm. Nah, ya itu. Malah yang Perang. mengerikan, eh, ya kartel sudah masuk lingkaran kekuasaan. Itu yang paling kita khawatirkan sudah dari dulu. Ya betul. Ya makanya itu tadi kenapa undang-undangnya susah ada Iya, yang betul. punya kepentingan ada di situ. Betul itu Mas. Menarik sekali kalau jenengan mau mulai apa namanya merekam-rekam gitu pertemuan-pertemuan atau temuan-temuan yang data-data yang hanya Mas punya, yang saya tidak punya, mulai diolah Iya, sedikit-sedikit kayaknya oke banget itu. iya. Coba kegilaan polisi yang masih bikin kita ngeri, Mas. Seorang jenderalnya bisa direkayasa kasusnya, apalagi Nah, iya. orang kayak kami. Apalagi ya, ya makanya. Nah, itu juga uh, polisi sama sekarang yang kemarin lagi naik ini tentara ya. Tentara ternyata sudah sekitar 2.500 orang masuk ke ranah jabatan sipil ya. Itu kan diam-diam menghanyutkan. Itu juga makin ngeri lagi sebenarnya kalau yang dibilang Made Supriyatna kemarin. Wah ya itulah gelap lah. Gelap lah Indonesia ini ke depan kayaknya. Betul, ya, betul. Eh, Oke, Mas Cecep sendiri di mana Mas? Tinggal Apa di itu? gerak gerakannya di mana? Kita kebetulan ada di 14 kabupaten kota, sekitar ada 7 provinsi. Di Solo ada nggak Mas? Kalau di Jawa Tengah, Salatiga. Oh salah tiga ya. Mm-mm. Kalau Mas Cecep sendiri di mana? Jakarta? Saya di Tangerang Selatan, Oh di Tangsel. tapi kalau kantor PKNI sendiri di Jakarta. Hmm. Oke, itu menarik itu Mas. Sekarang fokusnya ke anak-anak usia sekolah. Banyak itu kasusnya, Mas. Setiap tahun sekitar 30% peningkatan nih, usia 14 sampai 24. Ya itu. Aduh, berat. Dan yang miris, anak-anak itu kan kadang
kalau misalnya ketahuan satu butir aja dikeluarin dari sekolah. Jadi benar-benar hak-haknya dilanggar dihabisi betul-betul. gitu ya. Hak untuk sekolah, terus hak untuk kerja. Bekerja aja kan harus ada surat bebas narkotika. Nah, ya. Padahal nggak mungkin kan si anak itu bikin nafsa sendiri atau kita yang Iya, ngoplos betul. sendiri. Nggak mungkin. Mm-mm. Itu kan sebenarnya kita kita yang luput itu tidak bisa memandangnya itu sebagai dengan perspektif yang lain gitu. Bahwa dia juga sebenarnya korban gitu kan. Ya jenis namanya Iya, anak-anak ya gimana? Orang tuanya iya yang betul. salah bisa. Yang pertama pasti salah lingkungannya, yang kedua mungkin sekolahnya juga tapi mau potong kopas aja terus ini Dan yang menarik semakin harus diperangi kok eh, angka yang masuk narkotikanya semakin tinggi. Kita dulu nggak pernah dengar eh, ton 2 ton masuk. Sekarang masuk 2 ton kayak di Tangerang. aduh Kalau dua dulu ton paling kilogram. waduh ayah ya ya itu kalau datanya ada wah bagus mas kalau datanya bisa bisa men-trigger Yang yang lain. megang lengkap si Bang Haris dari apa Kontras. Dia Oh Bang Haris Azhar. sempat wawancara Freddy Budiman sebelum dieksekusi. Dan Hmm. beliau pun dieksekusi karena memang ya dia bernyanyi dengan sangat merdu bahwa banyak keterlibatan aparat. Dia pegang datanya, akhirnya dipercepat eksekusi. Biar nyanyinya nggak makin melebar. aduh 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 dah gelap lah udah mas semangat Ya mas itu jenengan yang mas kalau itu di Heeh, isu itu wah saya titip iya, titip semangat aja mas oke. gue bisa mas nanti Mohon kita doanya. kalau ada kalau ada kesempatan kita kolaborasi lah. Iya, siap. Oh, ada lagi Eh, nih. Terima Salam, kasih selamat Mas siang, keren Cecep. sekali. Sangat insightful. Kan nama kita 11-12, Ran Murti dan Resnu Murti. Oh iya ya, Resnu Murti sama Murti. Untuk skip dulu. Mau tanya, interested dengan film tema seksual harassment. Kalau boleh tahu bisa diakses di mana? Oh, untuk yang saya bikin, yang saya cerita tadi ya, itu judulnya Payung Dara. Itu tahun 2023. Masuk Piala Citranya. Kebetulan ini belum dirilis secara massif, tapi masih di pemutaran komunitas. Jadi nanti Mbak ke HP saya dulu, atau boleh japri atau boleh email ke Kembang Gula. Nanti kita akan adakan pemutarannya bersama, gitu Mbak. Jadi belum kita rilis secara masif gitu karena masih ada tanggungan ke donor juga. Jadi kalau donornya oke ya langsung kita rilis ke YouTube. Gitu. Cuman kayaknya belum ya, jadi masih berada di pemutaran-pemutaran komunitas dan itu supaya ada diskusinya, Mbak. Jadi supaya film itu tidak selesai ditonton terus udah gitu ya. Supaya kita bisa menyeting diskusi, terus kita menyeting orang-orang yang concern di isu yang sama supaya bersuara gitu ya, supaya isunya terus berkembang gitu, supaya isunya eh, segera tertangani gitu ya. Cita-citanya kan sudah nggak ada pelecehan seksual, cuman kan ya kayaknya itu juga panjang lah ya, pesimis tapi ya optimis tapi panjang lah ya gitu. Jadi nanti kalau Mbak mau mengakses film kami, boleh langsung ke Japri ke saya bisa atau ke IG-nya Kembang Gula bisa @kembanggula.id ya atau email ke @gmail ya. Gmail nanti kita kita atur dulu itu Mbak untuk pemutarannya. Ada lagi kah? Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan dulu pertemuan kita sore hari ini. Tapi sebelumnya saya mau minta apa ya?
kata-kata hari ini Aduh. sama Mas Sonski atau kayak apa ya pesan gitu untuk rekan teman-teman ini kan sesi terakhir tuh Mas. Hmm. Adakah? eh saya mau merangkum saja dan mengingatkan apa yang menjadi perjalanan kita 4 kali sesi ini. Yang pertama, yang namanya OMS itu atau organisasi masyarakat sipil ya, itu pasti punya data dan data itu bisa diolah menjadi film. Saat itu sudah menjadi film, itu daya gebraknya bisa lebih, gitu. Bisa lebih daripada yang lain karena eh, film punya daya menarik empati itu jadi kemudian populer, sangat populer. Jadi orang-orang suka menonton film. Yaitu kita kita dalam kata kutip kita masukin eh, isu-isu yang dan data-data yang kita punya itu untuk sebuah perubahan gitu ya di masyarakat. Tuh. Kemudian kalau data itu sudah ada dan eh, begini, teman-teman berpikir bahwa mungkin data itu biasa karena teman-teman sendiri yang mencarinya, yang mengolahnya, yang menyimpannya gitu ya. Mungkin Mas Cecep tadi punya data tentang eh, pengguna narkoba atau, nah itu saya nggak punya. Dan teman-teman Mbak Wiwi nggak punya di Sembara Bangsa itu nggak punya begitu. Itu mungkin bagi Mas Cecep yang bergerak di isu yang itu saja gitu, yang di dalam yang bergerak di dalam isu itu biasa gitu. Cuma em, buat saya yang ada di Solo yang bergerak di bidang film dan mungkin Mbak Wiwi yang di bidang pendidikan itu wah ini luar biasa ini. Jadi ada gap sebenarnya gitu ya. Karena itu dilakukan setiap hari begitu. Jadi jadi biasa gitu. Padahal data yang Anda punya itu luar biasa. Dan mungkin advokasi yang teman-teman lakukan itu juga luar biasa, gitu. Mungkin teman-teman tidak menyadari ya bahwa advokasi yang kita lakukan setiap hari, gitu, yang Anda lakukan setiap hari itu berharga gitu ya. Sangat mahal. Umpamanya kemarin eh, balik-balik lagi ke Mbak yang Bulukumba kemarin. Nah, itu kalau saya dari Solo harus mengadvokasi orang ke Bulukumba sana kan biayanya gede sekali. Nah itu Mbak, kemarin siapa namanya Mbak? Lupa nama. Mbak Nur Ismi ya, Mbak Nur Ismi yang Ya. ada di sana setiap hari bergelut dengan isu itu, nggak terasa bahwa dia keluar bensin setiap hari, gitu ya. Keluar uang pulsa, keluar biaya-biaya yang lain gitu yang hasilnya adalah data, hasilnya adalah narasumber, hasilnya adalah kedekatan dengan narasumber itu, hasilnya adalah isu yang holistik gitu ya. Nah itu mungkin Kak Mbak Nurismi sendiri tidak menyadari bahwa itu sangat berharga gitu. Cuman begitu kita share di Lokadaya gitu, oh kita punya saya yang di Solo kemudian wah ini menarik ini kalau dijadiin film ini bisa merubah sesuatu ini. Terus mungkin Mbak Wiwi yang dari Makassar berpikir, wah ternyata ada juga yang seperti itu ya. Terus yang dari Jawa Barat, nah itu kan isunya akan terus berkembang walaupun ini istilahnya baru belakang layar ya. Istilahnya baru kita bikin ide ini, belum jadi filmnya saja sudah men-trigger banyak orang. Dan itu yang eh, kata-kata hari ini ya banyak sekali ya. Udahlah Mbak, pokoknya eh, em, mulailah untuk mendokumentasikan segala sesuatu ya. Rekam aja dulu, kemudian jangan sampai hilang. Itu saja dulu. Itu dulu, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Jadi mulai mendokumentasikan apapun itu dan apa namanya, Jangan hilang. jangan ragukan data. Oh, betul, Mbak.
karena dari data itu bisa jadi film menarik. Dan film punya daya yang sangat besar untuk menarik simpati serta advokasi eh, OMS teman-teman sekalian. Nah, saya mau mengapresiasi Mas Hoki pada hari ini, teman-teman JBI yang sudah membersamai kami selama 4 minggu, juga teman-teman yang sudah bertahan hingga sesi terakhir. Saya mau kasih apresiasi. Mantap. Oke. Ya, oke. Jadi nanti kalau mantap gini langsung di screenshot ya Mas Anton, minta tolong. Oke, buat kita semua kita kasih apresiasi. Mantap. 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 Sekalian foto. Sekali lagi, mantap. Biar banyak fotonya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan menutupnya dengan sebuah pantun, sore-sore jajan kosan. Cakep. Katanya dibakar pakai arang. Ada salam dari mantan, katanya kapan mau buka bareng. Asik. Terima kasih, sampai jumpa kembali di sesi Q3 lainnya.